Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share, agar banyak orang yang tahu dan bisa menikmati konten ini. Lebaran seharusnya menjadi momen paling membahagiakan bagi Sarah. Setelah setahun penuh bekerja keras, akhirnya ia bisa mudik ke kampung halaman suaminya, Bayu. Ia membayangkan momen-momen hangat bersama keluarga besar, suara tawa keponakan-keponakan, serta wangi opor ayam dan ketupat yang selalu menjadi favoritnya. Namun, siapa sangka perjalanan mudik kali ini akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah kejanggalan mulai terasa sejak awal perjalanan. Bayu, yang biasanya antusias setiap kali pulang kampung, justru terlihat gelisah dan sering menghindari kontak mata dengannya. Semakin dekat mereka ke tujuan, semakin aneh pula sikap suaminya. Dan sesampainya di kampung, semua firasat buruk itu menemukan jawabannya. Sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan rapat-rapat akhirnya terbongkar. Bayu telah menikah, lagi secara diam-diam. Lebih menyakitkan lagi, perempuan itu tinggal tak jauh dari rumah orang tua Bayu. Bahkan telah memberinya seorang anak. Hati Sarah hancur seketika. Pengkhianatan yang ia temukan di tengah suasana Idul Fitri terasa seperti tamparan yang paling menyakitkan. Kini, ia dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, bertahan dalam kebohongan atau melangkah pergi meninggalkan semua yang telah ia bangun bersama Bayu. Tapi satu hal yang pasti, Sarah tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya terjebak dalam cinta yang penuh pengkhianatan. Perjalanan hidupnya baru saja dimulai kembali. Berikut ini adalah kisah lengkapnya. Selamat mendengarkan dan menikmati. Lebaran tinggal menghitung hari. Seperti tradisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun, Sarah dan suaminya Bayu bersiap untuk mudik ke kampung halaman Bayu di Jawa Tengah. Ini adalah momen yang selalu dinantikan Sarah. Baginya, mudik adalah saat di mana keluarga berkumpul, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan setelah 1 tahun penuh kesibukan di kota. Di ruang tengah, Sarah sibuk melipat baju dan memasukkan berbagai keperluan ke dalam koper besar. Sementara itu Bayu hanya duduk di sofa asyik dengan ponselnya. Jarinya bergerak cepat di layar, entah sedang membalas pesan siapa. Sesekali ia tersenyum kecil, seakan ada sesuatu yang menghiburnya. "Mas, ini sudah cukup ya. Aku tadi juga sudah belanja oleh-oleh buat ibu dan keluarga di kampung," ujar Sarah sambil merapikan pakaian yang telah dikemas rapi. Bayu menoleh sekilas, lalu kembali menatap ponselnya. "Iya, terserah kamu aja sayang," jawabnya singkat tanpa minat. Sarah mengernyit. Biasanya menjelang mudik seperti ini Bayu selalu antusias, bahkan sering membantu menyiapkan barang-barang. Namun tahun ini terasa berbeda. Ia lebih banyak diam dan tampak tidak terlalu bersemangat. "Mas, kamu kenapa sih? Kok kayak nggak semangat mudik?" tanya Sarah akhirnya, mencoba membaca ekspresi suaminya. Bayu terdiam sejenak, lalu buru-buru memasukkan ponselnya ke dalam saku. "Ah, enggak kok. Aku cuma kepikiran kerjaan di kantor. Banyak laporan yang belum beres," dalihnya sambil meregangkan tubuh. Sarah mengangguk, meski di dalam hati ada rasa ragu. Namun ia mencoba berpikir positif. Barangkali memang benar Bayu sedang lelah dengan pekerjaannya. Namun ketika malam tiba, kecurigaan Sarah semakin besar. Saat ia hendak tidur, Bayu masih sibuk dengan ponselnya. Cahaya layar menyala-nyala di wajahnya, sementara ia tampak asyik mengetik sesuatu. Sarah berpura-pura tidur, lalu mengintip dari balik selimut. Bayu tampak tersenyum tipis, lalu beranjak keluar kamar, membawa ponselnya. Sarah menelan ludah. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Tapi apa? Ia belum tahu bahwa perjalanan mudik kali ini akan mengungkap rahasia terbesar dalam pernikahannya. Pagi itu, udara masih sejuk ketika Sarah dan Bayu bersiap untuk berangkat mudik. Sarah memasukkan koper ke dalam bagasi mobil, sementara Bayu terlihat sibuk dengan ponselnya sejak tadi. Ia berdiri di dekat pagar rumah, berbicara dengan suara pelan, seolah tak ingin pembicaraannya terdengar. Sarah memperhatikan suaminya dari kejauhan. Ada sesuatu yang aneh. Biasanya Bayu selalu cerewet saat persiapan mudik. Mengingatkan ini itu, mengecek jalanan macet atau tidak. Tapi kali ini, ia lebih banyak diam, dan wajahnya tampak tegang. Tak lama kemudian, Bayu menutup teleponnya
dan berjalan ke arah mobil. Ia tersenyum tipis pada Sarah, tetapi senyum itu terasa hambar. "Kamu tadi telepon siapa, Mas?" tanya Sarah, berusaha terdengar santai. Bayu terdiam sesaat sebelum menjawab. "Teman kerja. Aku ngasih instruksi soal laporan yang belum selesai." Sarah mengangguk, meski dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Setelah mereka keluar dari kota, Bayu mulai sering menepi di pinggir jalan. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia langsung mengambilnya, lalu berbicara dengan suara pelan. Sarah mencoba mendengarkan, tetapi Bayu selalu menjaga jarak. Salah satu momen yang membuat Sarah benar-benar curiga adalah ketika Bayu tiba-tiba membelokkan mobil ke sebuah rest area kecil di jalur tol. "Kita istirahat dulu, ya," kata Bayu sambil menepikan mobil. Sarah mengerutkan dahi. "Baru 1 jam jalan, Mas, biasanya kita nggak istirahat secepat ini." Bayu tersenyum, tetapi senyumnya terkesan dipaksakan. "Aku pengen ngopi sebentar. Kamu mau titip sesuatu?" Tanyanya cepat, seakan ingin Sarah tetap di dalam mobil. Sarah menggeleng. "Aku ikut aja deh." Mendengar itu, Bayu terlihat sedikit kaget, tetapi ia tetap berusaha terlihat tenang. Saat mereka turun dari mobil, Sarah memperhatikan bahwa Bayu langsung sibuk dengan ponselnya lagi. Ia berjalan agak menjauh lalu menelepon seseorang. Wajahnya serius, bahkan terlihat sedikit gelisah. Sarah mencoba mendekat dengan diam-diam. Dari jarak beberapa meter ia samar-samar mendengar Bayu berkata, "Iya, aku lagi di jalan, nanti kita atur supaya nggak ketahuan, yang penting kamu sabar dulu ya." Sarah merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa yang tidak boleh tahu apa yang sedang direncanakan Bayu? Ketika Bayu kembali, Sarah pura-pura tidak mendengar apapun. Ia mencoba memasang wajah biasa, tetapi pikirannya mulai dipenuhi berbagai dugaan. Saat perjalanan dilanjutkan, Sarah tak lagi bisa menikmati perjalanan seperti biasanya. Biasanya mudik adalah momen yang menyenangkan. Melihat hamparan sawah, mendengar lagu-lagu nostalgia di radio, berbincang ringan dengan suaminya. Namun kali ini, ia hanya bisa menatap keluar jendela dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Ia tak tahu bahwa di kampung nanti, semua pertanyaannya akan menemukan jawaban, dan jawaban itu akan menghancurkan hatinya. Setelah menempuh perjalanan panjang yang terasa lebih melelahkan dari biasanya, Sarah dan Bayu akhirnya tiba di kampung halaman Bayu di Jawa Tengah. Udara khas pedesaan yang sejuk menyambut mereka. Suara takbir mulai berkumandang dari kejauhan, menandakan bahwa esok hari Lebaran akan tiba. Biasanya setiap kali mereka mudik, kedatangan mereka selalu disambut meriah oleh keluarga besar Bayu. Anak-anak kecil berlarian ke arah mereka, saudara-saudara Bayu langsung menyambut dengan pelukan hangat, dan ibu mertuanya akan segera memeluk secara erat sambil menanyakan kabarnya. Namun, kali ini terasa berbeda. Saat mereka memasuki halaman rumah, hanya ibu mertua yang keluar menyambut. Itu pun dengan ekspresi yang sedikit canggung. Tidak ada kehangatan seperti biasanya. Sarah, Bayu, sudah sampai?" Suara ibu mertuanya terdengar datar. Sarah melirik ke sekeliling. Rumah tampak lebih sepi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Biasanya adik-adik iparnya sudah ribut menyambut mereka. Tapi kini, tak satu pun dari mereka terlihat. "Iya, Bu. Kok sepi ya?" tanya Sarah sambil tersenyum. Ibu mertua terdiam sesaat, lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan. "Ayo masuk, pasti capek di jalan." Sarah mulai merasa ada yang janggal. Tapi, ia memilih diam dan mengikuti ibu mertuanya masuk ke dalam rumah. Setelah makan malam, Bayu menghilang entah kemana. Awalnya Sarah mengira suaminya sedang mengobrol dengan saudara-saudaranya di ruang tamu. Tapi ketika ia keluar kamar untuk mencarinya, yang ada hanya ibu mertua yang sedang menonton televisi sendirian. "Bu, Mas Bayu kemana?" tanya Sarah hati-hati. Ibu mertuanya tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. Tadi dia bilang mau keluar sebentar ketemu teman lama," jawabnya, tapi nadanya terdengar ragu. Sarah merasa ada yang tidak beres. "Teman lama? Kok nggak bilang ke aku?" gumam Sarah lebih kepada dirinya sendiri. Ibu mertuanya tersenyum tipis. "Mungkin dia nggak mau ganggu istirahatmu. Kamu kan pasti capek habis perjalanan jauh." Sarah mengangguk pelan, meski hatinya semakin tidak tenang. Ia tahu Bayu punya banyak teman di kampung, tapi biasanya kalau pergi setidaknya Bayu akan memberitahu dirinya.
Semakin larut malam, Bayu belum juga pulang. Sarah mencoba menghubunginya, tetapi tidak diangkat. Pesan yang dikirim pun hanya centang satu. Di dalam kamar, Sarah mulai gelisah. Kemana Bayu? Kenapa ibu mertuanya terlihat canggung saat menjawab pertanyaannya? Pikirannya semakin dipenuhi berbagai dugaan, tapi yang pasti, ada sesuatu yang sedang disembunyikan darinya. Ia belum tahu bahwa rahasia yang akan ia temukan nanti akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi hari di kampung biasanya terasa damai. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, suara ayam berkokok masih terdengar di kejauhan, dan aroma masakan khas lebaran mulai menyeruak dari dapur. Namun bagi Sarah, pagi ini justru terasa penuh kecemasan. Bayu baru pulang menjelang subuh. Wajahnya lelah tetapi bukan karena kurang tidur, melainkan seperti seseorang yang baru saja melakukan sesuatu yang melelahkan secara emosional. "Kamu dari mana, Mas?" tanya Sarah dengan nada datar saat Bayu masuk ke kamar. Bayu tampak terkejut, seolah tidak mengira bahwa Sarah masih bangun. "Aku ketemu teman lama. Ngobrol-ngobrol, nggak sadar udah larut," jawabnya sambil membuka jaketnya. Sarah hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, namun hatinya semakin curiga. Teman lama? Tapi siapa? Kenapa harus sampai subuh? Siang harinya, Sarah memutuskan untuk ikut ibu mertua ke pasar. Selain ingin membantu menyiapkan makanan untuk lebaran, ia juga ingin mengalihkan pikirannya yang dipenuhi tanda tanya tentang Bayu. Di pasar, suasana ramai seperti biasanya. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, orang-orang berlalu lalang membawa kantong belanja, dan aroma rempah-rempah bercampur dengan berbagai jenis makanan khas lebaran. Saat sedang memilih ketupat, seorang wanita paruh baya yang tampak akrab dengan ibu mertuanya menyapa mereka. Mbak Yati, udah pada pulang ya?" kata wanita itu dengan senyum ramah. Ibu mertua Sarah, yang dipanggil Mbak Yati, tersenyum canggung. "Iya, baru kemarin datang." Mata wanita itu kemudian beralih ke Sarah. "Ini menantu ya? Wah, cantik sekali. Tapi kok masih sempat mudik, Mbak? Saya kira nggak bakal pulang tahun ini." Sarah mengerutkan dahi. "Loh, kenapa, Bu?" tanyanya penasaran. Wanita itu tampak sedikit bingung, lalu tertawa kecil. Nggak apa-apa. Saya cuman heran aja soalnya suamimu sering kesini belakangan ini. Saya pikir dia udah tinggal di kampung." Jantung Sarah berdetak lebih cepat. "Sering kesini? Bukankah Bayu selalu bilang kalau dia sibuk bekerja di kota?" Melihat ekspresi bingung Sarah, wanita itu melanjutkan. "Malah, beberapa minggu lalu saya sempat lihat Mas Bayu di warung Bu Siti. Dia nggak sendirian loh." Sarah langsung menatap wanita itu dengan serius. "Maksudnya, sama siapa, Bu?" Wanita itu tampak ragu sejenak, lalu menurunkan suaranya. "Sama seorang perempuan, Mbak. Saya nggak kenal siapa dia, tapi kelihatannya akrab banget. Kayak suami istri gitu." Dunia Sarah seakan berhenti berputar. Ia mencoba tetap tersenyum, tetapi tangannya gemetar. "Oh, mungkin teman lamanya," kata Sarah berusaha terdengar santai. Wanita itu mengangguk. "Mungkin ya, tapi mereka sering terlihat berdua. Bahkan ada yang bilang mereka tinggal di rumah kecil di pinggir desa. Tapi saya juga nggak tahu pasti." Sarah menahan napas. Rumah kecil di pinggir desa? Tiba-tiba, semua pertanyaan yang sejak kemarin menghantui pikirannya seakan mulai menemukan jawabannya. Saat perjalanan pulang dari pasar, Sarah lebih banyak diam. Kata-kata wanita tadi terus terngiang di telinganya. Apakah Bayu benar-benar sering pulang ke kampung diam-diam? Siapa perempuan yang bersamanya? Dan apakah ini alasan Bayu selalu bersikap aneh belakangan ini? Sarah merasa dadanya mulai sesak. Namun satu hal yang pasti, ia harus mencari tahu kebenarannya. Sejak percakapan dengan wanita di pasar tadi siang, Sarah tidak bisa lagi menenangkan pikirannya. Malam ini ia hanya duduk diam di kamar, menatap ponselnya yang sepi dari pesan Bayu. Suaminya menghilang lagi, entah kemana. Kecurigaannya semakin besar. Bayu selalu berkata bahwa ia sibuk bekerja di kota, tapi jika benar begitu, kenapa banyak orang di kampung yang bilang sering melihatnya di sini? Dan yang lebih mengejutkan, siapa perempuan yang selalu bersamanya? Sarah menatap layar ponselnya dan membuka percakapan terakhirnya dengan Bayu.
Hanya ada beberapa chat tentang rencana mudik mereka, tanpa ada hal mencurigakan. Tapi entah kenapa, nalurinya mengatakan bahwa Bayu menyembunyikan sesuatu. Sarah mengambil napas dalam dan bangkit dari tempat tidur. Ia melirik jam dinding pukul 21 WIB. Ibu mertuanya sudah tidur, dan suasana rumah benar-benar sepi. Dengan langkah hati-hati, Sarah keluar dari kamar dan berjalan ke ruang tamu. Ia sempat berhenti sejenak memastikan tak ada yang terbangun. Lalu, dengan cepat ia keluar rumah dan menutup pintu perlahan. Angin malam menerpa wajahnya saat ia berjalan keluar halaman rumah. Jalanan desa masih cukup terang berkat lampu-lampu, jalan yang temaram. Sarah mencoba mengingat ucapan wanita di pasar tadi siang, rumah kecil di pinggir desa. Ia tidak tahu pasti di mana letaknya, tapi ia yakin, jika orang-orang di pasar tahu, maka pasti ada tetangga yang bisa memberinya petunjuk. Sarah berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah-rumah warga. Beberapa rumah masih terang dengan suara tawa dan obrolan keluarga yang masih terjaga, tapi Sarah tidak ingin menarik perhatian siapapun. Saat melewati sebuah warung kecil yang masih buka, ia melihat seorang ibu tua sedang membereskan barang dagangannya. Dengan sedikit ragu, Sarah mendekat. "Permisi, Bu," sapanya pelan. Ibu tua itu menoleh dan tersenyum ramah. "Iya, Nak. Ada yang bisa saya bantu?" Sarah menggigit bibirnya. Ia harus hati-hati dalam bertanya. "Saya mencari rumah kecil yang ada di pinggir desa, Bu. Katanya ada yang tinggal di sana. Saya ingin memastikan sesuatu." Ibu itu mengernyit. "Rumah kecil di pinggir desa?" Ia tampak berpikir sejenak, lalu tiba-tiba wajahnya berubah. "Oh, mungkin yang di belakang kebun jati. Rumah itu memang ada penghuninya, seorang perempuan muda." Jantung Sarah berdetak lebih cepat. "Perempuan muda?" Ulangnya memastikan ibu itu mengangguk. "Iya, kalau enggak salah dia baru tinggal di situ beberapa bulan belakangan ini. Jarang bergaul tapi kadang terlihat belanja di warung sini." Sarah menelan ludah. Semuanya mulai masuk akal. Ia mengucapkan terima kasih kepada ibu itu. Lalu dengan langkah mantap berjalan ke arah kebun jati. Hatinya berdebar keras. Semakin dekat ia ke tempat itu, semakin ia merasa bahwa kebenaran yang akan ia temukan malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Sarah berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang semakin sepi. Di kiri kanannya hanya ada kebun jati yang menjulang tinggi, membuat suasana semakin mencekam. Angin malam bertiup lembut, membawa suara dedaunan yang bergesekan satu sama lain. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di ujung perjalanan ini, tapi nalurinya mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan terungkap malam ini. Rumah itu sederhana, bercat putih dengan halaman kecil yang dipenuhi pot bongga. Lampu terasnya menyala redup, memberikan kesan bahwa ada seseorang di dalamnya. Sarah berdiri di depan pagar kayu yang sudah mulai lapuk. Tangannya gemetar. Namun, sebelum sempat mengambil keputusan, terdengar suara pintu terbuka. Seorang perempuan keluar dari dalam rumah, membawa kantong sampah kecil. Ia terlihat muda, mungkin sekitar awal 30-an, dengan wajah yang cantik dan anggun. Rambutnya panjang tergerai, dan ia mengenakan daster sederhana. Sarah menahan napas. Siapa dia? Perempuan itu belum menyadari keberadaan Sarah. Ia berjalan ke arah tempat sampah di sudut halaman. Tapi saat ia berbalik, mata mereka bertemu. Sejenak, waktu terasa berhenti. Perempuan itu tampak terkejut melihat Sarah berdiri di depannya. Wajahnya berubah pucat, seakan menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi. "Maaf, Anda siapa?" tanya perempuan itu dengan suara bergetar. Sarah menguatkan hatinya. "Saya Sarah, istri Bayu," jawabnya tegas. Sekilas, perempuan itu terlihat semakin panik. Tatapannya menghindar, dan tangannya mencengkeram dasternya dengan gelisah. Sarah melangkah mendekat. "Saya cuma ingin tahu, siapa Anda sebenarnya? Dan apa hubungan Anda dengan suami saya?" Perempuan itu menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Sepertinya ia ingin menghindari konfrontasi ini, tapi akhirnya ia menghela napas panjang. "Masuklah," katanya pelan. Sarah ragu sejenak, tetapi akhirnya mengikuti perempuan itu masuk ke dalam rumah. Di meja kecil dekat ruang tamu,
Ia melihat sebuah bingkai foto. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Dalam foto itu terlihat Bayu berdiri di samping perempuan ini, tersenyum bahagia. Dan yang lebih mengejutkan, ada seorang anak kecil dalam foto itu, mungkin sekitar 3 tahun usianya, duduk di pangkuan Bayu Sarah, menoleh dengan mata membelalak. Ini, anak siapa? Perempuan itu menunduk. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Namanya Raka. Dia anakku, anak kami. Sarah merasakan tubuhnya melemas. Anak kami? Pikirannya berputar cepat. Bayu bukan hanya berselingkuh. Ia sudah menikah siri dan memiliki anak dengan perempuan lain. Air mata Sarah jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menyangkal kenyataan ini. Tapi semuanya terasa begitu nyata. Perempuan itu akhirnya membuka suara lagi, suaranya bergetar. Saya tidak mau menyakiti siapapun, Mbak Sarah. Saya juga tidak ingin rumah tangga Anda hancur. Tapi Mas Bayu bilang, dia mencintai kami berdua. Sarah mengepalkan tangannya. Napasnya tersengal, emosinya bercampur aduk antara sakit hati, kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka. Bayu masuk ke dalam rumah dengan santai, tanpa menyadari keberadaan Sarah. Sayang, aku sudah belikan makanan buat kita, katanya sambil membawa kantong plastik berisi nasi bungkus. Namun saat ia melihat Sarah berdiri di ruang tamu, wajahnya langsung pucat pasi. Kantong plastik di tangannya hampir jatuh. Sarah? Suaranya bergetar. Sarah menatap suaminya dengan penuh luka. Air matanya masih mengalir, tapi suaranya terdengar tegas. Jelaskan semuanya sekarang, Mas. Bayu tidak bisa berkata-kata. Ia hanya berdiri di tempat, seperti seorang terdakwa yang tertangkap basah. Dan bagi Sarah, tak ada lagi jalan untuk kembali. Suasana di dalam rumah itu mendadak mencekam. Hanya suara napas berat yang terdengar, sementara 3 orang di dalamnya terjebak dalam ketegangan yang tak terhindarkan. Sarah berdiri tegak, menatap suaminya dengan sorot mata yang penuh luka. Bayu masih terpaku di ambang pintu. Wajahnya pucat seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah melakukan kejahatan. Sementara itu, perempuan yang tadi memperkenalkan dirinya sebagai istri siri Bayu hanya bisa menunduk, matanya berkaca-kaca. Sarah menguatkan dirinya. Napasnya bergetar, tapi ia harus mendengar langsung dari mulut Bayu. Aku minta penjelasan sekarang, Mas, ucapnya tegas. Siapa perempuan ini, dan siapa anak itu? Bayu menelan ludah. Matanya gelisah, bergantian menatap Sarah dan perempuan itu, seakan mencari cara untuk menghindari pertanyaan itu. Sarah, aku bisa jelaskan, katanya akhirnya. Jelaskan apa lagi? Suara Sarah meninggi, emosinya meledak. Aku sudah melihat fotonya. Aku sudah mendengar langsung dari dia. Sarah menunjuk perempuan itu. Kamu sudah menikah lagi di belakangku, Mas. Kamu punya anak, dan selama ini aku dibohongi. Bayu menunduk, menghela napas panjang. Ia tahu, tidak ada lagi jalan keluar dari situasi ini. Perempuan itu akhirnya berbicara dengan suara bergetar. Mbak Sarah, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah ingin menghancurkan rumah tangga Mbak. Tapi, Sarah menoleh tajam ke arahnya. Tapi apa? Kamu tahu dia sudah menikah, kan? Kamu tahu dia punya istri. Perempuan itu mengangguk, air. Matanya mulai jatuh. Aku tahu, tapi Mas Bayu bilang dia tidak bahagia dengan pernikahannya. Dia bilang dia hanya bertahan demi anak kalian. Sarah terhenyak. Apa? Matanya kini kembali ke Bayu, yang masih menunduk tanpa berani menatapnya. Jadi itu alasanmu, Mas? Kamu selingkuh karena kamu nggak bahagia? Sarah tertawa getir, meskipun air matanya juga jatuh. Lalu kenapa kamu nggak bilang langsung? Kenapa kamu terus menipuku bertahun-tahun? Bayu akhirnya mendongak, matanya berkaca-kaca. Sarah, aku nggak pernah mau menyakitimu. Aku terjebak dalam situasi ini. Aku nggak bisa memilih. Sarah mendengus sinis. Nggak bisa memilih? Jangan bercanda, Mas. Kamu memilih sejak awal. Kamu memilih untuk menikah lagi di belakangku. Kamu memilih untuk berbohong padaku setiap hari. Kamu memilih untuk menjalani 2 kehidupan tanpa berpikir bagaimana perasaanku.
Bayu mengusap wajahnya, tampak frustasi. Aku mencintai kalian berdua. Aku nggak mau kehilangan salah satu dari kalian. Kata-kata itu membuat Sarah merasa seperti ditusuk berkali-kali. Cinta? Sarah tertawa pedih. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu nggak akan melakukan ini. Cinta bukan berarti mengkhianati. Cinta bukan berarti menyakitiku seperti ini. Bayu terdiam. Ia tidak bisa membantah karena semua yang dikatakan Sarah benar. Perempuan di sebelahnya pun terisak. Mbak Sarah, aku juga hanya percaya apa yang dikatakan Mas Bayu. Aku tidak tahu dia masih sebegitu dekat dengan Mbak. Aku pikir dia benar-benar sudah siap meninggalkan semuanya. Sarah menatap perempuan itu dengan perasaan campur aduk. Ia ingin marah, tapi ia juga tahu bahwa perempuan ini hanyalah korban dari kebohongan Bayu, sama seperti dirinya. Hening menyelimuti ruangan. Akhirnya, Sarah menghela napas panjang. Ia menyeka air matanya dan berdiri lebih tegak. Mas Bayu, katanya dengan suara lebih tenang tapi penuh ketegasan. Aku sudah cukup mendengar semuanya. Sekarang aku cuma ingin tahu satu hal. Bayu menatapnya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Bayu terdiam lama. Ia terlihat seperti seseorang yang ingin berbicara, tetapi tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Sarah menunggu, tetapi semakin lama Bayu ragu, semakin ia menyadari sesuatu. Ia tidak mau kehilangan dua-duanya, tetapi ia juga tidak berani mengambil keputusan. Dan di saat itulah, Sarah menyadari bahwa ia sendiri yang harus memilih. Ia menarik napas dalam, menatap Bayu untuk terakhir kalinya dengan mata penuh luka. Aku nggak mau hidup dalam kebohongan, Mas, ucapnya pelan. Kalau kamu nggak bisa memilih, biar aku saja yang memilih. Bayu terkejut. Sarah, tunggu. Sarah menggeleng. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju pintu. Bayu mencoba mengejarnya, tetapi Sarah mengangkat tangannya. Jangan, Mas, katanya. Aku sudah cukup terluka. Aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Dan dengan itu Sarah keluar dari rumah itu, meninggalkan Bayu yang hanya bisa terpaku dan menyesali semuanya. Malam itu, langit tampak lebih gelap. Tapi bagi Sarah, ia baru saja menemukan cahaya untuk membebaskan dirinya dari kebohongan dan luka yang selama ini menghantuinya. Sarah berjalan meninggalkan rumah itu dengan langkah yang tegas meskipun hatinya terasa berat. Malam semakin larut, udara dingin menusuk kulit, tetapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan yang baru saja ia hadapi. Bukan hanya selingkuh, tetapi sudah menikah siri dan memiliki anak. Dan lebih menyakitkan lagi, Bayu bahkan tidak bisa memilih. Seolah-olah hati Sarah tidak lebih dari sekadar pilihan yang bisa digantungkan tanpa kepastian. Setelah beberapa langkah, Sarah berhenti. Dadanya sesak, air matanya jatuh begitu saja. Di satu sisi, hatinya masih mencintai Bayu. Selama bertahun-tahun, ia membangun rumah tangga dengan lelaki itu, melalui suka dan duka bersama. Mereka memiliki seorang anak yang masih membutuhkan sosok ayah. Tapi di sisi lain, bagaimana mungkin ia bisa terus hidup dengan seseorang yang telah mengkhianatinya sedemikian rupa? Bagaimana mungkin ia bisa percaya lagi pada Bayu setelah semua kebohongan ini? Sarah meremas dadanya yang terasa nyeri. Ia harus mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sesampainya di sana, rumah masih sunyi. Ia membuka pintu perlahan dan langsung menuju kamar. Untungnya ibu mertuanya sudah tidur, sehingga ia tidak perlu menjelaskan apapun malam ini. Di dalam kamar, Sarah duduk di tepi tempat tidur, kepalanya tertunduk dalam. Tak lama kemudian ponselnya bergetar. Sarah menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar tetapi ia tidak menjawab. Beberapa saat kemudian sebuah pesan masuk. Sarah, aku mohon, jangan pergi seperti ini. Kita bisa bicara baik-baik. Aku masih mencintaimu. Sarah terisak pelan. Cinta? Apa artinya cinta jika harus berbagi dengan perempuan lain? Apa artinya cinta jika di dalamnya ada kebohongan dan pengkhianatan? Lalu, sebuah pesan lain masuk. Kali ini dari Bayu lagi. Aku janji akan menjelaskan semuanya. Aku mohon, pikirkan lagi keputusanmu. Sarah menutup matanya. Keputusan sebenarnya ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya tidak siap menghadapi rasa sakit yang datang setelahnya.
Ia menghapus air matanya, lalu membuka ponselnya dan mulai mengetik. Besok kita bicara. Aku ingin ini selesai. Pesan terkirim. Dan dengan itu Sarah memutuskan untuk tidur meskipun hatinya masih terasa hancur. Sarah duduk di teras rumah, menunggu Bayu. Hatinya masih kacau, tetapi pikirannya sudah lebih jernih. Tak lama kemudian Bayu datang. Wajahnya terlihat kusut, seperti seseorang yang tidak tidur semalaman. Mereka saling menatap dalam diam. Sarah akhirnya membuka suara. "Mas, aku sudah memikirkan semuanya." Bayu mengangguk pelan. "Sarah, aku tahu aku salah. Aku menyesal. Aku nggak ingin kehilangan kamu." Sarah menatap suaminya dengan tatapan penuh luka. "Kalau Mas benar-benar nggak mau kehilangan aku, kenapa Mas melakukan semua ini?" Bayu terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Sarah menghela napas panjang. "Mas bilang enggak, bisa memilih, jadi biar aku yang memilih." Bayu menatap Sarah dengan cemas. "Maksudmu?" Sarah menatapnya dengan mata yang sudah tak lagi berkaca-kaca. Tidak ada lagi air mata yang menggenang. Yang tersisa hanyalah ketegasan. "Aku memilih untuk pergi, Mas," katanya dengan suara mantap. Bayu terkejut. "Sarah, tunggu, jangan buat keputusan dalam emosi." "Aku tidak sedang emosi, Mas," potong Sarah. "Aku hanya sadar bahwa aku berhak mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintaiku, tanpa harus berbagi dengan wanita lain. Aku berhak mendapatkan kebahagiaan yang tidak dibangun di atas kebohongan." Bayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kita bisa perbaiki semuanya." "Aku bisa," Sarah menggeleng. "Kalau aku tetap bertahan, aku hanya akan menyiksa diriku sendiri. Aku akan selalu hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Dan aku nggak mau itu." Bayu terdiam lama. Ia ingin menahan Sarah, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mengubah fakta. Ia telah mengkhianati perempuan yang begitu mencintainya, dan sekarang ia harus menerima konsekuensinya. "Aku akan pulang ke rumah orang tuaku setelah Lebaran," lanjut Sarah. "Aku ingin memulai hidup baru. Dan Mas..." Sarah menatap Bayu untuk terakhir kalinya. "Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu." Bayu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa melihat saat Sarah bangkit dari duduknya, masuk ke dalam rumah, dan meninggalkannya di teras. Ia ingin menyesali semuanya. Tapi apa gunanya penyesalan jika semuanya sudah terlambat? Tapi ia tahu, terkadang melepaskan lebih baik daripada bertahan dalam hubungan yang sudah retak. Meskipun hatinya hancur, ia yakin bahwa di masa depan, ia akan menemukan kebahagiaan yang lebih baik. Karena ia berhak atas itu. Pagi itu, rumah orang tua Bayu dipenuhi dengan suara riuh keluarga yang berkumpul untuk persiapan Lebaran. Tawa anak-anak, suara para ibu yang sibuk memasak di dapur, dan para lelaki yang duduk berbincang di teras menciptakan suasana hangat khas hari raya. Namun di antara keriuhan itu ada ketegangan yang mulai terasa. Sarah duduk di ruang tamu dengan wajah datar, sementara Bayu berdiri di dekatnya, tampak gelisah. Ibu mertuanya, Bu Retno, duduk di seberang mereka, menatap keduanya dengan raut cemas. Beberapa anggota keluarga lain yang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres ikut berkumpul di sekitar mereka. "Ada apa ini, Nak Sarah? Kenapa wajahmu pucat?" "Begitu?" tanya Bu Retno dengan lembut. Sarah menoleh pada Bayu, memberi kesempatan kepadanya untuk berbicara. Namun, Bayu hanya menunduk, seolah tak sanggup mengucapkan satu kata pun. Sarah menghela napas panjang. "Sudah saatnya semua ini diungkapkan, Ibu." Sarah menatap Bu Retno dengan mata yang berkaca-kaca. "Saya mohon maaf kalau harus mengatakan ini di hari yang seharusnya bahagia, tapi saya tidak bisa berpura-pura lagi." Bu Retno menatapnya dengan bingung. "Pura-pura? Maksudmu apa, Nak?" Sarah menarik napas dalam berusaha menahan air matanya. "Mas Bayu, suami saya, ternyata sudah menikah lagi, Bu." Ruangan mendadak hening. Semua orang menoleh ke arah Bayu dengan ekspresi terkejut. Bu Retno tersentak. "Apa?" Bayu semakin menunduk, menghindari tatapan ibunya yang tajam. "Saya baru tahu saat tiba di kampung ini," lanjut Sarah, suaranya mulai bergetar. "Saya menemukan foto pernikahan mereka.
Dan saya bertemu langsung dengan perempuan itu. Bahkan, mereka sudah punya anak. Terdengar bisikan-bisikan dari keluarga yang menyaksikan. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik satu sama lain, kaget dengan kabar yang begitu mengejutkan. Bu Retno memegang dadanya, wajahnya pucat. Bayu, apa benar yang dikatakan Sarah? Bayu tetap diam. Jawab, bentak Bu Retno, suaranya bergetar. Karena amarah dan kekecewaan. Bayu akhirnya mendongak, matanya memerah. Ibu, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Mas, kepotong Sarah. Saya hanya ingin keluarga tahu kebenarannya. Saya ingin mereka tahu siapa Mas Bayu sebenarnya. Selama ini saya selalu berusaha menjadi istri yang baik, setia, dan menunggu kepulangan Mas setiap kali mudik. Tapi ternyata, saya hanya menunggu seorang pembohong. Bu Retno menatap Bayu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ada amarah, ada kecewa, ada luka yang begitu dalam. Bayu, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Suara Bu Retno terdengar lirih. Sarah sudah menjadi istri yang baik. Apa kurangnya dia? Kenapa kamu tega berbuat seperti ini? Bayu mengusap wajahnya tampak frustrasi. Ibu, aku nggak pernah berniat menyakiti siapapun. Aku terjebak. Terjebak? Bu Retno menatap tajam. Jangan cari alasan, Bayu. Kamu yang memilih jalan ini sendiri. Suasana semakin tegang. Beberapa saudara laki-laki Bayu menggeleng-gelengkan kepala, sementara kakak perempuannya, Mbak Rina, menatapnya dengan penuh kemarahan. Astagfirullah Bayu, kata Mbak Rina dengan suara bergetar. Aku nggak menyangka adikku bisa setega ini. Kamu tahu betul bagaimana rasanya dikhianati, tapi kenapa kamu malah melakukan hal yang sama? Bayu terdiam. Bu Retno menggeleng pelan, air mata menggenang di matanya. Kamu sudah mempermalukan keluarga, Bayu. Kamu sudah menghancurkan hati istrimu. Aku malu punya anak seperti kamu. Sarah menatap Bu Retno dengan hati yang masih remuk. Ia tidak ingin membuat ibu mertuanya malu, tapi ia juga tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran. Saya mohon maaf, Bu, kata Sarah dengan suara lirih. Saya nggak bisa bertahan dalam pernikahan ini lagi. Bu Retno menatapnya dengan penuh kesedihan. Kamu mau pisah, nah? Sarah mengangguk, meskipun air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Saya sudah berusaha menerima semuanya, Bu. Tapi saya nggak bisa hidup dalam kebohongan. Bu Retno menunduk menyeka air matanya. Ibu mengerti, nak. Ibu mengerti. Suasana di ruang tamu itu menjadi semakin sendu. Tak ada yang menyangka bahwa di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan, justru menjadi hari di mana sebuah pernikahan runtuh. Bayu memejamkan matanya, seolah baru menyadari sepenuhnya konsekuensi dari perbuatannya. Sarah menghela napas panjang dan menghapus air matanya. Ia menoleh ke arah Bu Retno, mencoba tersenyum meskipun hatinya masih hancur. Terima kasih, Bu, karena selalu baik kepada saya selama ini. Ucapnya dengan suara serak. Saya harap Ibu tetap sehat dan bahagia. Bu Retno menggenggam tangan Sarah, erat-erat seolah enggan melepaskannya. Maafkan Ibu karena punya anak seperti Bayu. Sarah menggeleng pelan. Ini bukan salah Ibu. Ia kemudian bangkit, berjalan menuju pintu dengan langkah yang mantap. Semua anggota keluarga hanya bisa terdiam, menatap kepergian Sarah dengan perasaan campur aduk. Bayu ingin mengejarnya, ingin memohon kesempatan kedua, tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Ketika Sarah melewati ambang pintu, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah keluarga yang dulu ia anggap sebagai bagian dari dirinya. Saya pamit, katanya dengan suara lirih, lalu melangkah pergi, dan dengan itu, semua yang pernah ia bangun bersama Bayu, kini hanya tinggal kenangan. Sarah menatap keluar jendela bus yang membawanya kembali ke kota. Hamparan sawah dan bukit yang dulu terasa begitu hangat, kini terlihat seperti tempat yang penuh luka. Kampung halaman suaminya, yang dulu ia anggap sebagai rumah keduanya, kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang harus ia tinggalkan. Di sampingnya Hana, putrinya yang masih kecil, tertidur pulas dalam pelukannya. Gadis kecil itu belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ibunya tiba-tiba ingin pulang lebih awal, tanpa menunggu lebaran usai. Sarah mengusap kepala putrinya dengan lembut. Ia menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan
untuk menghadapi hari-hari mendatang. Sarah berdiri di depan pintu rumah kontrakannya. Tempat ini sederhana tapi penuh kenangan. Disinilah ia membangun keluarga kecilnya bersama Bayu. Namun kini, rumah ini terasa sepi. Saat memasuki rumah, Sarah merasakan dadanya kembali sesak. Banyak barang yang mengingatkannya pada Bayu. Foto keluarga mereka di dinding, cangkir kesukaan Bayu di rak dapur, dan jaketnya yang masih tergantung di dekat pintu. Sarah menutup matanya. Tidak. Aku tidak boleh terus larut dalam kesedihan. Dengan langkah mantap, ia mulai mengambil semua barang milik Bayu dan memasukkannya ke dalam kardus. Setiap kali tangannya menyentuh benda yang mengingatkan pada suaminya, hatinya terasa nyeri. Tapi ia tahu, ini adalah bagian dari proses melepaskan. Setelah semuanya terkumpul, ia duduk di lantai, menatap kardus itu dengan perasaan campur aduk. Lalu, ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada Bayu. Mas, barang-barangmu sudah aku kemas. Tolong ambil minggu ini. Setelah itu aku harap kita bisa menyelesaikan semua urusan dengan baik. Pesan terkirim. Dan kali ini, Sarah tidak menangis. Ia tidak lagi berharap Bayu berubah atau meminta maaf. Ia tidak lagi menginginkan jawaban atas pertanyaan yang dulu membuatnya gelisah. Sarah duduk di kursi kantornya, menyelesaikan laporan proyek yang tertunda. Setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya. Hai Sarah, suara seorang pria tiba-tiba membuyarkan fokusnya. Sarah mendongak dan melihat seorang pria berdiri di dekat mejanya. Dia adalah Reza, rekan kerjanya yang selama ini dikenal sebagai sosok yang baik dan perhatian. Kamu terlihat lebih cerah akhir-akhir ini, kata Reza dengan senyum ramah. Sarah tersenyum kecil. Masa sih? Reza mengangguk. Iya, aku tahu belakangan ini kamu sedang menghadapi masa sulit. Tapi lihatlah sekarang, kamu terlihat lebih kuat. Sarah menatap Reza sejenak, lalu menghela napas sambil tersenyum. Aku hanya belajar untuk menerima kenyataan. Hidup harus terus berjalan, kan? Reza mengangguk. Betul. Dan kalau kamu butuh teman cerita, aku selalu ada. Sarah tersenyum tulus. Tawaran itu sederhana. Tapi bagi seseorang yang baru saja keluar dari pernikahan yang penuh luka, itu terasa begitu berarti. Setelah menidurkan Hana, Sarah duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia menarik napas dalam, merasakan udara segar yang terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Dulu, ia berpikir bahwa hidupnya hanya akan bahagia jika ia tetap bersama Bayu. Ia takut menghadapi hidup sendirian, takut memulai dari awal. Tapi sekarang ia menyadari sesuatu. Kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus ia ciptakan sendiri. Sarah tersenyum kecil, menatap langit yang luas. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi ia siap untuk hidup tanpa pengkhianatan, siap untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, dan siap untuk menyambut awal yang baru.